Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif sayyidina Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina bi ulumi sairi salihin fitarani amin ya rabbal alamin fi kitabihi Fathul Mu'in fi babil ba ila qaulihi radhiyallahu anhu. Muhimmatun ya. Qala rahimallahu muhimmatun. Man tasarrafa fi mali ghairihi. Orang yang tasarruf pada harta orang lain. Bi bai'in aw ghairihi, ba' hibah, ijarah, meminjamkan atau yang lain. Orang yang tasarruf terhadap harta orang lain secara zahir harta orang lain. Ya. Secara zahir sesuai donnya dia harta orang lain. Bi bai'in aw ghairihi. Dhannan ta'addiyahu. Ketika dia bertasarruf, don punya dugaan dia itu ta'addi, melampaui batas. Ya, melampaui batas artinya melakukan tasarruf yang secara dugaan dia tidak memenuhi syarat. Fabana annahu lahu alaihi wilayah. Ternyata bana pertelo terbukti bahwa dia memiliki kekuasaan terhadap barang itu. Seperti sudah diterangkan sebelumnya ya. Menjual harta muwaris dikira masih hidup. Ternyata muwarisnya sudah mati dan dia ahli warisnya. Ini ketika tasarruf hukumnya haram apa tidak? Ketika tasarruf hukumnya haram apa tidak? Haram apa tidak? Jawaban haram apa tidak? Wis mari terangno. Ndak nyantol ya apa? Haram apa tidak tasarrufnya? Jawaban ngomong jangan diam. Haram apa enggak? Haram karena sesuai donnya dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Sesuai don melanggar syariat kok dilakukan. Itu. Lah ditanyai jawab posisi banget atau colek ngakak tok banget. Pak ngakak banget. Pak jawab enggak banget. Dijawab ya ojo ragu-ragu salah kari benekno. Paham ya? Ojo wedi salah ditakoni jawaban. Salah tak benerkan nanti. Nah, jadi hukum muamalatih haram. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Hah? Kalau jawab ya ambil mikir mana ya. Ojo langsung-langsungan. Sampean sudah diterangkan kemarin berkali-kali kan. Qaedah juga diterangkan kan. Qaedah muamalat apa? Al-i'tibar fil uqud bima fi nafsil amri. Di muthala'ah pelajaran itu dipelajari, jangan nunggu ujian. Itu jangan nunggu ujian. Al-i'tibar fil uqud bima fi nafsil amri. Kalau dalam ibadah, al-i'tibar fil ibadat bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Nah, begitu. Nah, jadi ketika orang tasarruf harta, ketika tasarruf dia menyangka itu milik orang lain. Ternyata miliknya dia. Tasarruf seperti ini haram. Kenapa? Dzon haram kok dilakoni? Delurung jenenge. Haram ini. Cuma sah karena yang diiktibar, yang dipertimbangkan di dalam muamalat, dalam ukud, akad akad nikah dan yang lain-lain, yang penting kesesuaian dengan kenyataan. Kenyataannya miliknya dia sah. Walaupun donnya bukan miliknya dia. Cuman kalau dia don bukan miliknya dia ditasarrufkan, bener sah, tapi haram. Beda kalau ibadat. Kalau ibadat itu tidak cukup nafsul amri, tapi juga harus dhonul mukallaf. Saya tidak tahu bangun tidur sekarang zuhur apa belum. Tidak tahu saya. Kemudian sholat Allahu Akbar. Ternyata benar zuhur. Kenyataannya sesuai kan ya? Sesuai. Tapi donnya tidak ada. Ya, dhonul mukallafnya nggak ada. Sholat zuhurnya ini tidak sah. Sholat zuhurnya tidak sah. Kenapa? Dalam ibadat untuk bisa sah pertimbangannya dua. Satu, kenyataannya sesuai. Kedua, ketika memulai melakukan ada dhon kalau itu sesuai atau ada dhon sudah masuk waktu zuhur. Tidak ada dhon walaupun kenyataannya masuk zuhur tidak sah. Jelas ya? Nah, itu. Ya, jadi di muthala'ah pelajaran kemarin itu di muthala'ah. Biar tidak usah nunggu ujian. Kita mondok bukan untuk ujian kok. Nah, cuma untuk ujian malah paket aja. Kayak ono pondok paketnya. Malah ujian itu. Nah, kita bukan itu. Kita belajar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar ibadat biar ibadahnya benar. Belajar muamalat biar muamalatnya benar.
belajar bab nikah biar rumah tangganya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, begitu. Itu bukan untuk ujian kayak apa ujian, ijazah kayak apa ijazah. Sampai makan bukan karena ijazah, dijamin oleh Allah. Ada ijazah atau enggak, kita ini tujuannya mempelajari ilmu Rasulullah SAW. Karena itu ya yang semangat, ini ilmunya Rasulullah. Jangan nunggu ujian belajar itu. Udah. Muhimmatun man tasarrafa fi mali ghairin. Orang yang tasarruf harta orang lain. Bibai'in aw ghairihi. Baik atau yang lain, ijarah, menyewakan, meminjamkan atau yang lain. Dhannan ta'addiyahu, ketika dia tasarruf menyangka dia ta'addi, melampaui batas, melanggar syariat. Dikira punya orang. Fabana annahu lahu alaihi wilayah. Annahu lahu apa anna lahu? Hah? Anna lahu. Ini keliru annahu. Fabana anna lahu alaihi wilayah, ternyata dia memiliki kekuasaan. Contohnya, ka'angkana mala muwarisi, kana fi'il madhi. Fi'il itu ada fi'il tam, ada fi'il naqis ya. Fi'il tam itu, fi'il itu dikatakan sempurna kalau memiliki dua. Satu, memiliki makna dan menunjukkan zaman. Itu kan, di Jurmiyah kan, fi'il itu tarifnya apa? Itu. Memiliki makna dan menunjukkan zaman. Lek punya dua ini berarti fi'il tam sempurna, memiliki fa'il dia. Tapi lek fi'il naqis, ambil nawasih karena wa akhwatu ya. Ambil nawasih. Dia fi'il naqis. Kenapa disebut naqis? Maknanya hilang. Dia enggak punya makna, hanya tersisa zaman. Jadi maknanya kana, ambil nawasih itu enggak ada. Jadi kana di mana nih ono itu ya sajane kurang pas. Ya. Itu kalau kana tam dimaknai ono, wujud, dinemu ya. Kalau kana naqis tidak ada mananya, tinggal zamannya. Apa zamannya? Lek mati ya wis dulu. Kalau mudhari lagi atau bakal, sedang atau akan. Lah kayak Zaidun fakirun, Zaid fakir. Kalau kana Zaidun fakiron, dulu Zaid fakir. Jadi kana itu diartikan dulu, itu maknanya itu. Dulu itu bukan maknanya kana, tapi zamannya kana karena dia fi'il mati. Karena Zaidun fakiron, dulu Zaid fakir. Lu karena kok dari mana nih? Ya itu karena ambil nawasih. Ambil nawasih itu naqis. Naqis tidak ada maknanya. Jelas ya? Nah, begitu. Karena Zaidun fakiron, dulu Zaid fakir, dulu sekarang enggak. Nah kayak ini. Kaangkana mala muwarisihi. Kaangkana koyo yento. Karena enggak enak ya, karena biasa di mana nih ya. Akhirnya enggak di mana nih kerasa enggak enak walaupun bener ya. Nah, walaupun bener. Kaangkana dulu berarti ini. Opo mal itu. Iku mala muwarisihi, seperti harta yang tadi ditasarrufkan itu dulunya itu hartanya muwaris, hartanya bapaknya. Fabana mautuhu. Ternyata ayahnya meninggal, ketika dia jual, ayahnya meninggal dan dia ahli warisnya ya. Ahli warisnya. Au mala ajnabiyin, atau hartanya orang. Hartanya orang itu. Fabana idnuhu lahu, ternyata dia dapat izin di WA, tidak dibaca WA. Ini HP milik orang. Tak pinjem. Milik orang, kan tidak boleh dijual kan ya? Minjem. Kemudian saya jual. Ketika saya jual, saya merasa ghosab. Don saya ini ghosab, jual secara fuduli. Tak jual jam 1. Ternyata ada WA masuk jam 12. Pemilik HP ini kirim WA, minta tolong saya, mewakilkan ke saya untuk menjualkan HP ini. Jam 12 WA, enggak tak baca. Jam 1 tak jual. Berarti ketika saya jual jam 1, saya enggak tahu izin. Saya merasa fuduli. Tapi ternyata dapat izin. Au mala ajnabin fabana idnu lahu. Au dhannan fakta syartin, atau menyangka ada syarat tidak terpenuhi. Fabana mustaufian. Mustaufian itu memenuhi. Ternyata mustaufian li syurut, ternyata memenuhi syarat. Ya apa hukumnya? Sahha tasarrufuhu. Tasarrufnya sah. Alasannya kemarin kota yang sudah terangkan dan dijelaskan. Li'annal ibrata, ibro atau itibar sama saja. Karena yang dipertimbangkan fil uqud bima fi nafsil amri. Dalam akad itu yang dipertimbangkan untuk sah atau tidak itu kenyataannya. Nah, dan kenyataannya sesuai kan ya? Nah, walaupun donnya ndak. Wa fil ibadat,
Kalau dalam ibadat aiwal ibra fil ibadat iku bidzalika kelawan mengkono-kono ma fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Kalau ibadah pertimbangannya dua. Nafsul amri dipertimbangkan, dhonnya mukallaf juga dipertimbangkan. Artinya ketika melakukan harus sesuai kenyataan dan punya dhon bahwa itu sesuai kenyataan memenuhi syarat. Karena itu kalau tidak ada dhon tidak sah. Contoh, wa min samma lau tawaddoa walam yadunna annahu sutuni ma iku mutlaqun mutlak. Kalau ada orang wudu itu tidak punya dhon, air ini mutlak tak, tidak punya dhon. Malam-malam ada cairan ditimba, tidak tahu air apa bukan. Tidak ada dhon, ini air mutlak, dipakai aja. Ternyata air beneran. Ketika pakai tidak tahu. Beda kalau jelas-jelas air dia nggak tahu mustakmal apa enggak. Al aslu ya enggak mustakmal. Ya, al aslu enggak mustakmal. Kayak sampean masuk jeding terminal, ya, masuk jeding terminal, masuk jeding misalnya tempat-tempat umum, toilet umum, masuk kan biasanya kan timbanya ada isinya. Sampean ragu ini mustakmal apa enggak? Al aslu air ketika nyumber mustakmal apa enggak? Enggak, maka jangan dibuang. Oh paling mustakmal, paling dipakai orang, paling banyunya itu apa dibuang. Ya. Enggak boleh. Itu al aslu enggak mustakmal. Nah, surahnya ini apa? Wa min sama lau tawaddoa walam yadunna annahu mutlaqun. Ada orang wudu, enggak ada dzon airnya ini mutlak, enggak tahu itu air apa bukan. Enggak ono hukum asale. Hukum asal cairan apa? Air apa bukan air? Enggak tahu. Karena apa? Tidak semua cairan itu air mutlak. Air legen, air degan, kan tidak mutlak juga kan ya. Nah, jadi nggak tahu malam-malam mau wudhu ada wadah kok ada cairannya. Kita nggak tahu ini air apa bukan, dipakai aja. Kata-katanya itu. Nggak ada dzon kalau itu air mutlak. Wa min sama lau tawaddoa walam yadunna annahu mutlaqun. Maka ya apa hukumnya? Batola apa itu kalimatnya? Ini tulisannya enggak pati anu di sini. Batola tuhuruhu, maka toharonya dia batal, enggak sah. Wudunya dia itu enggak sah. Wa in bana apa ma mutlaqon. Walaupun ternyata itu air mutlak. Kenapa? Kenyataannya sesuai, tapi ketika menggunakan tidak ada dhon itu air mutlak. Nggak tahu pokok cairan. Nah ini tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Kok beda dengan akad? Iya. Li'annal madar itu barometer ukuran madar itu. Fiha ing dalam ibadat iku ala dhonnil mukallaf. Karena dalam ibadat itu ukurannya pada dhonnul mukallaf. Tidak dhonnul mukallaf plus apa tadi? Dhonnul mukallaf plus apa tadi? Nafsul amri. Kenyataannya sesuai dan ketika melakukan ada dhon. Itu kalau dalam ibadat. Beda kalau akad. Cuma ya tadi itu sudah terangkan, akad ketika itu menyangka punya orang ternyata punya dia, akad sah hanya saja hak. Ya kayak ada orang misalnya, ada perempuan moro diwati, enggak tahu bojone apa enggak ya. Enggak tahu istrinya apa bukan. Diwati. Ternyata istrinya ya, ketika wati haram dia. Ya, ketika wati kalau enggak tahu sapa moro diwati ya. Gitu, sareng lasar ya. Tapi jadi zina apa enggak? Enggak, orang bojone ya. Bojone lah seperti itu. Cuman haram karena dia ketika melakukan apa? Dhonnya orang lain. Wasyamila qauluna kan tadi kan man tasarrafa fi mali ghairin bi bai'in ghairihi. Tasarruf apapun B atau yang lain. Wasyamila lan mengku apa qauluna dawuh ingsun rupane bi bai'in ghairihi kan kalimatnya B atau yang lain. Yang penting tasarruf B atau yang lain. Ini mencakup at-tazwija menikahkan. Kemudian wal ibro'a membebaskan utang, wa ghairuhuma dan yang lain-lain. Jadi ini mencakup menikahkan. Dikira tidak punya kewenangan sebagai wali, ternyata walinya sah. Dikira sampean tidak punya utang, saya mengira sampean tidak punya utang, tak bebaskan. Ternyata benar punya utang 2 triliun. Ya sudah sah sudah ya. Karena kenyataannya punya utang. Falau abro'a. Itu kalau ada orang membebaskan min haqqin. Jenenge sampean siapa? Wildan jamak apa mufrad?
Wildan itu jamak apa mufrad? Jamak. Sampean satu ya. Maknanya wildan pira-pira arek cilik ya. Pira-pira arek cilik gabung jadi satu jadi gede ya. Nah, itu. Jadi misalnya wildan. Saya nggak tahu kalau punya utang wildan itu. Terus saya ngomong, wildan, sampean tak bebaskan dari seluruh hutang-hutang saya. Ketika saya membebaskan, itu falau abro'a min hakin dhannan annahu la haqqalahu, saya menyangka saya tidak punya hak. Ternyata fabana lahu, ternyata punya utang 2 triliun. Ya, punya utang dalam jumlah besar, sahha alal mu'tamad sah. Jadi enggak sido wis enggak bisa, enggak sido. Terlanjur membebaskan, enggak bisa enggak jadi ya, sudah jadi. Sah. Kenapa? Walaupun donnya enggak punya hak, kenyataannya punya hak. Ya wis bebas sah ibroknya. Contoh lain. Ini. Walau tasarrafa fi inkahin, menikahkan. Saya misalnya menikahkan seorang perempuan. Ketika saya menikahkan, ndak punya, saya menyangka saya bukan walinya. Saya menyangka bukan walinya. Moro tak nikahno. Ya, saya menyangka bukan walinya. Ternyata saya walinya. Ternyata saya walinya. Lu kok bisa ternyata walinya? Iya, ternyata anak saya biar tahu rabi singit-singitan ya. Baru gak diurus ya. Misalnya pernah nikah sembunyi. Kemudian mari ngono wis ditinggal begitu ae. Ngentup sana ngentup sini ya. Itu. Ketika tiba-tiba ketemunya besar, enggak tahu kalau anaknya. Saya nikahkan. Ketika saya menikahkan, saya kira bukan anak saya. Ternyata anak saya, misal ya. Misal. Maka pernikahan ini sah. Kenapa? Nikah ini termasuk akad. Akad itu yang penting kenyataannya sesuai walaupun tidak ada dzonnya. Walau tasarrafa fi inkahin. Saya tasarruf menikahkan. Fa inkana ma'asyaki fi wilayati nafsihi. Ketika ngakad, saya ada keraguan, saya ini wali apa enggak? Atau malah yakin bukan wali ya? Nah, itu. Fabana waliyan laha. Ternyata wali. Ternyata saya walinya. Hina idin ketika ingkah tadi itu sahha, pernikahannya sah. Alasannya apa? I'tibaron bima fi nafsil amri. Karena nikah kategori akad. Al ibra fil uqud bima fi nafsil amri. La bima fi dan mukallaf. Enggak perlu dan mukallaf. Cuman ya tadi itu kalau menyangka bukan walinya kau menikahkan, berarti secara dzon saya menyangka ini melakukan akad fasid, kena haram. Don maksiat kok dilakoni, tetap kena dosanya walaupun kenyataannya enggak maksiat. Nah, jadi sekarang kita akan beralih pada pembahasan jual beli ribawi. Syarat jual beli yang kemarin itu berlaku untuk jual beli apapun. Yang kemarin diterangkan itu. Jual beli ain, jual beli dhimma, salam, kemudian be' ribawi. Kemudian berlaku juga nanti di tauliyah, isyraq, murabahah, muhato, model-model be' yang bermacam-macam itu pembahasan kemarin itu semuanya berlaku. Cuma nanti salam ada syarat tambahan yang tidak berlaku di be' lain. Tauliyah, muhato, murabahah, isyraq ini punya syarat tambahan yang tidak berlaku di be' lain. Dan demikian seterusnya. Termasuk be' ribawi ini punya syarat tambahan yang tidak berlaku di be' lain. Apa itu be' ribawi? Jual beli barang-barang tertentu. Jadi ar-riba, tarifnya ar-riba itu ar-riba lughatan az-ziyadah, kelebihan, tambahan. Itu makna riba lughatan. Yang lebih penting bagi kita itu adalah makna syar'an. Riba secara syara' itu adalah aqdun ala iwadin maksus ghairi ma'lumit tamasul fi mi'yar syar'i halat al-aqdi au ma'a ta'khirin fil badalan aw ahadihima. Ini perhatikan baik-baik. Takrif ini akan saya jelaskan agak lebar. Karena kelasnya kelas aliyah, ilmu aliyah lebih lebar lagi. Ya, disesuaikan. Nah, sesuai kemampuan sampean. Nah, jadi riba ini, jadi fokuskan di dalam muamalat ini, takrif itu dipahami
mafhuman wa mantuqan, dan yang mustakhrajatnya itu dipahami betul. Karena hampir seluruh masalah yang terkandung dalam bab itu masuk ke dalam tarif ini. Kalau sampai menguasai tarif dengan baik, itu satu bab itu hampir terkuasai sudah. Nanti tinggal tambahan-tambahan kayak ketika terjadi ikhtilaf dan yang lain-lain, itu baru tambah. Tapi inti masalahnya itu semuanya di tarif. Riba ini adalah akdun ala iwadin maksusin, akad atas iwad tertentu yang ghairi ma'lumit tamatsul, yang tidak diyakini sama, tidak dipastikan sama, diyakini atau dipastikan, tidak dipastikan sama menurut standar syariat, fi miyar syariat. Halat akad, ketika akad tidak ada keyakinan sama, tidak diyakini sama ketika akad. Atau ma'atakhirin fil badalat ahadima, atau karena ada penundaan dalam kedua iwad, kedua badal, saman dan musman, atau salah satunya. Penundaan secara lisan ada tempo, atau penundaan penyerahan. Jadi penundaan itu ada penundaan dalam serah terima sampai pisah dari majelis akad belum ada serah terima, atau penundaan secara ucapan karena ada tempo, dibayar seminggu lagi, 1 jam lagi, 1 menit lagi, dan seterusnya. Nah, ini riba. Riba itu berarti akdun, akad. Kita tahu akad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang muktamad, harus ada ijab qabul. Berarti kalau mengikuti qaul muktamad, kalau mu'atoh tasarruf riba, tapi mu'atoh apa dikatakan riba? Kalau kita mengikuti qaul muktamad, kan akad itu harus ijab qabul. Kayak kemarin, B itu kan akdu muawadatin, akad. Berarti kalau mu'atoh B apa enggak versi muktamad? B apa bukan? Bukan B, batil kan ya? Begitu juga riba. Versi muktamad, akad itu harus ada ijab dan qabul. Kalau mu'atoh berarti tidak kena dosanya riba. Jadi ada orang melakukan praktek riba tapi nggak pakai ijab qabul. Mu'atoh ya bukan riba, udah sesuai tarifnya. Tarifnya itu akad. Akad itu harus ijab qabul. Jadi kalau praktek riba tapi mu'atoh, ini bukan riba. Lu enak berarti ya. Nek kate riba itu akad ya. Kalau qaul pakai mu'atoh ya. Tidak jadi riba. Ini namanya tidak konsisten, implan bullon. Sampai setiap hari transaksi pakai mu'atoh apa enggak? Sampai setiap hari jual beli kan? Pakai mu'atoh apa enggak? Pakai mu'atoh. Kenapa enggak ngomong saya mengikuti yang utama tak sah? Biar bisa setiap hari ya. Nah ketika jual beli setiap hari ikut qaul mu'atoh. Lek kate riba ikut mu'atoh enggak sah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dikira sampean kok sing cerdas. Malaikat ya cerdas malaikat ya. Nanti sampean di akhirat diwadahi sak diliput neraka. Alhamdulillah ya. Protes lho kok dimasukkan neraka. Ini kan neraka siksanya orang riba. Saya enggak pernah riba, minta pernah neraka sak. Lapa kan gitu. Neraka sakit. Kayak hamil musaf al mata ya. Dan yang gue musaf yang gue mata ya ini bodoh yang nyemplungno saat dan niat memasukkan orang. Ternyata ono wong jero ya wis babano kadung ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makir itu melakukan rekayasa. Makir wazan fa'il. Melakukan rekayasa. Sigat mubalaghah fa'al, fa'il fa'al. Tadi makar itu desa-desa mekar itu ya. Ya, di desa-desa kan ada mekar kan ya? Riba itu makar itu dari kalimat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sampai kira mekar bunga mekar itu tak? Bukan, itu makar dari makir. Makir di mubalaghah jadi makar. Wong Jawa di takhfif jadi mekar. Ya. Itu. Di imalah takhfif. Makar dari mekar. Tunggale iku golongan wa makaru wa makarallah itu ya. Hati-hati, ojo cedek-cedek ali mekar. Enggak iso mekar sampean ya. Akdun jadi akad. Kalau kita konsisten dengan mazhab Syafi'i yang utama, akad itu ijab qabul. Berarti kalau ada praktek riba tapi mu'atoh, ya enggak kena dosa riba. Cuma kena dosa akad fasid kan ya? Akad fasid, ta'ati ukut al-fasidah haram. Boleh haram tapi tidak segede dosa riba, tapi tetap dosa.
Tapi kan tidak gede, hati-hati. Dosa yang disepelekan itu justru biasanya mendatangkan adab yang berat. Dosa besar kalau sampean hati ketika melakukan itu penuh rasa takut dengan adab Allah, biasanya diampuni oleh Allah. Jadi jangan diremehkan. Seandainya pun sampean pelin-pelan model kayak tadi itu, setiap hari muamalat pakai akad mu'ato, ikut kaul yang sah. Ketika terpaksa melakukan riba, akhirnya mengikuti kaul mu'ato yang nggak sah, melakukan praktek riba dengan cara mu'ato, biar mending dosa kecil ya. Hati-hati, dosa kecil sampean sepelekan. Dosa itu kalau disepelekan biasanya nggak diampuni oleh Allah. Masih dosa kecil, rokoknya kok panas. Ya, sama panasnya. Rasa ngentengkannya itu bisa jadi dosa besar itu. Mu'atoe telur kita mungkin dosa kecil, tapi perasaan ngentengkan maksiat itu bisa jadi dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Kecuali setelah diadab. Ya. Karena itu hati-hati. Kalau sampai melakukan ibadah terang-terangan mungkin sambil rasa ketakutan, takut diadab, takut suruh khatimah, takut ini, akhirnya malah jadi sebab diampuni oleh Allah. Beda orang maksiat dengan perasaan penuh rasa takut pada adab Allah, dengan maksiat kemudian mengentengkan maksiat tersebut. Walaupun yang pertama itu dosa besar, tapi kalau dilakukan dengan rasa takut, besar kemungkinan diampuni oleh Allah. Walaupun dosa kecil, tapi ketika melakukan mengentengkan, itu bisa jadi adabnya berat. Hati-hati, paham ya? Orang kelakuannya seperti apapun, kalau diridhoi Allah aman. Tetapi kalau dimurkai Allah, hati-hati, walaupun dosa kecil, hati-hati. Paham? Karena itu jangan macam-macam ya. Yang konsisten jadi orang. Setiap hari kita mengikuti qaul mu'atos sah. Jadi ya ojo macam-macam kemudian riba, enggak saya ikut mu'atos ini. Biar enggak kena dosa riba, tapi kena dosa kecil taati nuqat al-fasih. Hati-hati. Paham ya? Ada. Riba itu akad. Akad ala iwadin maksus, atas iwad tertentu. Jadi riba itu hanya terpraktekkan pada barang-barang tertentu. Apa barang tertentu? Dua hal. Iwadin maksus ini, satu naked, dua makum, makanan. Maksudnya makanan manusia. Makanan jin kayak tulang enggak. Makanan binatang kayak rumput, makanan binatang itu enggak. Khusus makanan manusia. Dan kedua naked. Naked itu mata uang, emas dan perak, dan bisa disamakan untuk zaman sekarang uang kertas termasuk ribawi. Ini menurut jumhurul muasirin atau bahkan kulluhum ya. Hampir semua muasirin berpendapat uang kertas itu ribawi. Loh, kitab-kitab sekitar yang dikarang sekitar 100 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, itu terjadi perdebatan panjang. Banyak khilaf-khilafnya. Saya ikut uang kertas yang gak riba, terus gak relevan. Kenapa? Yang dibahas oleh kitab-kitab sekitar 50-70 tahun yang lalu yang ada khilaf apakah ini sanadudden ataukah sekedar bukti kalau sampean punya emas, simpanan emas atau perak atau apalah namanya, itu untuk mata uang yang berlaku saat itu, yang berbeda total dengan uang sekarang. Ketika kitab itu dikarang, kenapa muncul khilaf sengit seperti itu? Karena waktu itu uang itu sekedar bukti kalau sampean punya emas. Hakikatnya mata uangnya tetap emas dan perak. Uang kertas ini sebagai bukti saja, bisa dijual beli, bukan karena barangnya, tapi karena ada simpanan emas perak di balik itu. Sekarang negara mengeluarkan dari beberapa puluh tahun yang lalu misalnya, negara mencetak mata uang bukan disesuaikan dengan jaminan emas atau jaminan perak. Ya tergantung kekuatan negara itu, kekuatan politiknya, ekonominya dan yang lain-lain. Jadi sekarang ini uang kertas ini ya bernilai gara-gara mari dilus-lus Prabowo. Ya, gara-gara mari dilus-lus Prabowo. Dibarokai. Ya, itu. Dibarokai. Lah barokai dicabut, apa berlaku? Misalnya mau presiden ngumum ya. Tiba-tiba presiden ngumumkan, uang ini kertas yang terbitan tahun sekian sudah tidak berlaku. Apa laku? Enggak, ini buktinya menunjukkan bahwa uang itu bernilai karena legitimasi pengakuan dari negara. Kalau dicabut langsung hilang. Beda kalau emas itu mau dicabut barokah tetap barokah. Ya. Mau dicabut
nilainya oleh pemerintah tetap ada nilainya dia. Karena dari barangnya nilai kertas kecil sama dalam nilai ini. Karena pengakuan dari negara saja akhirnya bernilai. Nah, jadi sekarang jangan bawa kitab-kitab yang dikarang 70 tahun lalu, 100 tahun lalu, 50 tahun yang lalu yang memperdebatkan masalah uang kertas riba panda karena begini, terus tidak relevan itu. Itu relevan di zamannya. Sekarang enggak, karena uang kertas yang ada tidak seperti di kitab itu sudah berubah. Terus kenyataannya berubah, ya jangan paksakan ibarat yang bahas kenyataan lain. Sama kayak di kitab salaf, sampean bakal menemukan banyak ibarat mengatakan memalsukan uang itu makruh. Memalsukan uang itu makruh. Jual beli pakai uang palsu sah, makruh. Buatnya sampai mau pakai sekarang. Lo ini di Tuhfah, ini di Mughni. Tuhfah bener, Mughninya bener, Nihayai bener. Otakmu tidak bener. Ya. Otakmu tidak bener. Kenapa? Yang dibahas itu fanihaya uang saat itu yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau negara menerbitkan uang terbuat dari emas dan perak, sampean buat sendiri, cetakan persis, timbangannya persis. Negara mengeluarkan dinar, beratnya 4,25 gram emas, sampean cetak dinar persis seperti yang dikeluarkan negara. Beratnya pun sama, nggak dikurang-kurangi. Makro, kenapa? Sampai tidak nipu orang. Baik dinar yang dikeluarkan oleh negara, dinar yang dicetak oleh pribadi, nilainya sama. Karena nilainya emas bukan karena negoroe. Dari emasnya nilainya memang segitu ya. Nah, itu yang dimaksud palsu, memalsukan uang dan sah. Kalau uang sekarang sampai fotokopi sendiri, ngeprint sendiri, apa ada nilainya? Belum. Tidak ada nilainya ya, tidak ada nilainya. Karena itu ya haram. Tidak sah jual beli pakai uang palsu. Jelas ya? Nah, begitu loh. Jadi jangan maksa ibarat yang membahas satu kenyataan untuk menghukumi kenyataan yang berbeda. Ibaratnya bahas A sampai paksakan untuk B. Itu kan sama-sama mata uang, bahasa itu sama. Itu. Yuk tamer ambil tamer Hindi, podo tamere. Nek tamer kurma, nek tamer Hindi asem. Ya. Beda. Jelas ya? Ada nasi mandi, ada gambar nasi mandi. Podo nasi mandi ini. Tapi beda, kenyataannya beda. Nah, begitu. Jadi jangan maksa. Untuk sekarang mayoritas muasirin atau hampir semuanya mengatakan uang kertas itu riba. Jadi riba ini berlaku akad atas iwat tertentu, atas barang tertentu, yaitu khusus makanan manusia apapun itu, baik makanan pokok, makanan pelengkap, cemilan atau bumbu-bumbu itu masuk makanan, termasuk air tawar itu kategori mat'umah. Mat'um itu bukan makanan sebenarnya yang bebas, lebih umum. Beda dengan akala itu makan, syariba minum. Kalau qaimah itu mencakup makanan, mencakup minuman. Sesuai dengan yang dikatakan faman lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak mengkonsumsi air itu, maka dia termasuk golonganku. Jadi kalimat mat'um itu mencakup makanan dan minuman. Air tawar termasuk mat'uman, riba. Termasuk riba, barang ribawi. Jadi akad pada barang tertentu, apa barang tertentu? Dua ada, mat'um sama akad. Mata uang, emas merah aslinya, tapi sekarang mencakup uang kertas apapun, rupiah, dolar, real dan yang lain-lain. Akad atas iwat tertentu yang tidak yakin sama. Yang tidak yakin sama. Imma jelas berbeda atau kita tidak tahu sama atau enggak tahu. Itu riba itu. Duso. Misal ada beras diwadahi kresek, ada beras juga diwadahi kresek, ada 2 kresek beras. Satunya punya saya, satunya punya Wildan, ditukar. Padahal tidak tahu ini takarannya sama apa enggak, saya tidak tahu. Nah, ini kok diijol dosa batal riba. Kenapa? Ketika akad saya nggak tahu sama atau tidak. Walaupun setelah akad ditakar ternyata sama-sama 5 liter. Beras Wildan 5 liter, beras saya 5 liter, ternyata sama. Ya, maka tetap tidak sah.
Karena ketika akad tidak maklumut tamasul. Ghairi maklumut tamasul ini isinya dua. Imma maklumut tafadul. Maklumut tafadul yakin beda. Beras 1 liter ditukar beras 2 liter. Jelas beda riba. Atau majhulut tamasul. Enggak tahu sama atau tidak. Ini juga kategori ghairi maklumit tamasul. Sing aman dari riba sing sah kalau maklumut tamasul. Jelas sama. Beras 1 liter ditukar beras 1 liter aman. Uang 100.000 ditukar 100.000 juga aman. Kalau ada uang 1 koper, saya punya uang 1 koper, Wildan punya uang 1 koper, tidak tahu jumlahnya, ditukar ya fatal. Atau jelas beda kayak menjelang hari raya, sampean beli uang baru 100.000, bayarin 120.000, jelas beda riba. Jadi yang riba itu kalau ghairu maklumit tamasul, tidak yakin sama. Tidak yakin sama. Nah, tidak yakin sama itu isinya dua, imma yakin beda atau tidak jelas. GG, ya, tidak jelas sama atau tidak. Ketika akad tidak tahu batal. Walaupun setelah akad diukur, dihitung ternyata sama, tetap batal. Terus dalam riba itu, untuk menentukan sama, ngukur barang itu tidak sembarangan. Beda dalam jual beli biasa. Kalau saya beli beras pakai uang, bukan beras itu kan beras. Kalau saya beli beras pakai uang, boleh kiloan. Beli beras 5 kilo boleh. Atau literan kel. Kilo itu kan wazn kan, berat kan ya? Satuan berat. Itu. Saya beli beras 5 kilo boleh, belinya pakai uang. Atau beli beras 5 liter kayak di sebagai daerah di Jakarta. Boleh, enggak apa-apa. Pakai volume ya. Itu. Atau satu tumpuk beras itu saya beli. Saya tidak tahu berapa kilo, berapa liter, boleh. Kalau bukan ribawi ya, dibeli pakai uang, boleh, tidak ada masalah. Ditukar sarung, tidak masalah. Mau pakai takeran, timbangan, atau tidak ditaker, tidak ditimbang, boleh. Tapi kalau dalam riba kan harus sama kan ya? Sama ini pakai takaran atau timbangan. Tidak bisa saya nanya. Harus fi mi'yaris syar'i. Sama atau tidak itu ikuti standar syarat. Apa standar syarat? Mi'yaris syar'i ini yang dimaksud mi'yaris syar'i adalah adatu ahlil Hijaz fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adatu ahlil Hijaz fi ahdi Rasulullah, kebiasaan penduduk Hijaz di zaman Rasulullah. Kebiasaan penduduk Hijaz kalau mengukur beras atau kurma atau susu atau kedelai atau gandum pakai apa? Oh, pakai takaran. Samanya harus pakai takaran. Pakai timbangan tidak dianggap. Oh, pakai timbangan. Ya, berarti sekarang kalau jual beli kami harus pakai timbangan. Takaran tidak dianggap. Jadi yang dipakai kebiasaan masyarakat Hijaz di masa Rasulullah SAW. Di mana Hijaz? Nah, Hijaz itu sebagian wilayah besar di sekarang Arab Saudi. Arab Saudi itu nama bid'ah. Dia tidak tahu Arab Saudi di zaman Rasulullah. Bid'ah. Jadi nama Arab Saudi itu bid'ah. Dulu itu namanya Hijaz, terus daerah lain punya nama sendiri. Hijaz ini kawasan yang lebar dari Arab Saudi sekarang itu. Jadi Hijaz ini adalah Makkah, wal Madinah, wal Yamamah, wa Quraha. Makkah, Madinah, Yamamah, dan perkampungan-perkampungan yang ada di dalamnya. Perkampungan-perkampungan Makkah, Madinah, Yamamah. Makkah ma'ruf, Madinah ma'ruf. Yamamah apa? Daerahnya Musailimah al-Qawwab. Ya, Al-Kadzdzab, daerahnya Musailimah al-Kadzdzab. Itu Yamamah. Jadi yang dimaksud Hijaz Makkah, Madinah, Yamamah, wa Quraha. Jadi yang dipakai kebiasaan masyarakat Hijaz bukan yang sekarang, tapi di masa Rasulullah SAW. Loh ya, apa cara mengetahuinya? Itu kan banyak buku-buku sejarah, Cak. Ya, dibaca di buku-buku sejarah, di kitab-kitab fikih juga disebutkan.
bisa melacak dari kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, atau kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah. Kalau nggak tahu nanti ada aturannya sendiri nanti kalau nggak tahu. Tapi di Fathul Mu'in tidak diterangkan di matan minhaj ini. Makanya jeleren makna dia. Nah, jadi kalau bisa tahu dilacak. Nah, dulu di Mekah, di Madinah, di Yamamah, di masa Rasulullah itu pakai apa? Oh, timbangan, harus pakai timbangan. Takaran tidak jago. Oh, takaran harus pakai takaran. Kalau timbangan berarti nggak ada. Kayak biji-bijian itu di Hijaz dulu di masa Rasulullah kebanyakannya pakai kel, takaran. Dan Rasulullah SAW mengatakan bersabda, "Kilu to'amakum yubarak lakum." Makanan ditakar biar barokah. Sekarang semuanya serba timbang, makanya tidak berkah. Orang Indonesia dulu dia makan nasi, sekarang ya makan nasi. Ada apa? Orang dulu makan nasi, oleh makan yo kemaru, tidak kena diabetes. Sekarang orang makan nasi tapi diabetesnya tak barokah. Dulu beras sih barokah. Yang nanam sambil nanam bikin. Ya. Saiki songhorkan. Ya. Orang dulu nanamnya dikir, panen di zakati. Kemudian ditakar. Sekarang ditimbang. Nanami nanggap ludruk. Apa? Tidak ada zakat, tidak ada barokahnya. Maka ya apa cara berkat terus? Ya takaran sampai kate masak ditakar. Jangan pokok ngambil tepai, punya takaran, omplong atau apa. Jadi setelah masak itu ditakar. Hatta sampean kalau mau bikin kopi, bikin teh. Biasa orang sekarang kan itu, moro panci, buka kerannya. Buka keran panci di sini kan. Kadang kurang titik, kadang kebanyakan ya. Dan biasanya kelebihannya itu dibuang. Itu berarti tidak barokah. Kalau mau bikin kopi, bikin teh, ambil gelasnya. Sampai mau bikin kopi berapa? Oh gini. Ambil keran pakai gelas diseret. Full sudah, jangan sampai tumpah-tumpah. Tutup, masukkan ke panci. Mesti pas, mendidih, tidak ada lebih, tidak ada kurang, karena sudah dibakar. Itu barokah. Dan ngaduknya jangan kanan kiri. Ngaduknya berlawanan arah jarum jam. Ngaduk makanan, minuman ke arah kanan searah jarum jam itu merusak molekul-molekul air sehingga gak sehat. Dibalik, berlawanan dengan arah jarum. Ngaduknya pakai tangan kanan tetap ya, tapi muternya ke kiri, berlawanan arah jarum jam kayak orang tawaf. Itu lebih sehat. Itu bukan hanya omongan apa dari dokter juga itu. Ya. Nah, udah, jadi kebanyakan biji-bijian di Hijaz di masa Rasulullah SAW kebanyakan ditakar. Ya, kebanyakannya ditakar. Nah, semuanya kebanyakannya ditakar. Nah, harus melakukan penelitian. Lah, sama atau tidak itu yang jadi ukuran halatal akad. Sebagaimana tadi sudah saya singgung, kalau ketika akad yakin sama, aman, selamat dari riba, sah. Tapi kalau ketika akad nggak tahu sama atau tidak, batal dan kena dosa riba. Walaupun setelah itu setelah akad ditakar ternyata sama, ditimbang ternyata sama, percuma, sudah kadung batal, masuk riba. Jelas ya? Nah, ini riba model pertama. Akad ala iwadil maksusin, ghairi maklumit tamasul fi miyari syara' halatal akad. Akad yang gara-gara tidak sama ya. Ima jelas-jelas tidak sama, maklumun tafadul atau majhulun namasul. Nah, ini namanya yang pertama ini riba al-fadl. Riba gara-gara ada kelebihan. Yakin lebih atau enggak jelas. Nah, ada riba model 2 dan 3. Au matakhirin fil badalan aw ahadihima. Ini riba model nomor 2 dan 3. Atau riba itu bukan karena ghairu mamnun masul, ini balik ke sini. Berarti aqdun ala iwadin makhsusin ma'a ta'khirin fil badalan aw ahadihima. Akad pada iwan tertentu ya tadi itu mata uang dan juga emas perak termasuk mata uang ya. Dan makanan disertai penundaan. Kedua iwat, kedua badal atau salah satunya. Dua-duanya terjadi takhir atau salah satunya terjadi takhir. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, takhir itu ima dengan omongan.
Ada tempo. Berasnya sampean 1 kilo, tak tukar beras saya. Beras sampean 1 liter, tak tukar beras saya 1 liter. Liter ini kel. Ya. Takaran. Beras sampean 1 liter, tak tukar dengan beras saya 1 liter. Aman kan? Enggak ada tafadhol kan ya? Sama. Cuma saya serahkan besok. Nah, saya ngomong saya serahkan besok. Sampai juga menyerahkan besok, terjadi takhir kepada 2 badal. Atau salah satunya sampai menyerahkan besok, saya sekarang. Nah, ini omongan ada tempo. Besok, sejam lagi, semenit lagi, walaupun sebentar. Ini namanya riba gara-gara ajal. Ini disebut riba nasa. Nasa ini tempo. Lek nisa Bayu, ya. Lek nasa tempo. Riba nasa gara-gara ada tempo. Khusus jual beli. Nah, sampai tuku sarung sakarepe masih bayar seabad lagi ya. Nanti ketika Indonesia umur 200 tahun ya, mereka tak bayar itu. Sakarepe. Nah, kalau riba ini tidak boleh pakai tempo. Nah, nanti kena riba nasa. Ada lagi takhir itu imma dengan omongan, imma serah terimanya. Tidak ada tempo tapi lambat serah terimanya. Namanya akad riba ini, nakad atau mat'um ini harus serah terima di tempat. Sebelum pisah dari majelis akad, dua-duanya sudah diserahkan. Baik menyerahkan mabek, mustari menyerahkan saman sebelum pisah. Kalau dua-duanya lambat atau satunya yang lambat, maka kena riba. Riba gara-gara tidak serah terima. Ini disebut riba al-yad. Riba tangan, artinya riba gara-gara tidak serah terima. Ini riba. Jadi ada berapa riba? 3. Ada riba al-fadl, riba nasa, dan riba al-yad. Dari namanya kelihatan riba al-fadl, riba kelebihan, gara-gara ada kelebihan. Jelas lebih atau enggak jelas? Riba nasa tempo, gara-gara ada tempo. Riba al-yad, riba serah terima, gara-gara tidak terjadi serah terima. Dan ini sering terjadi kalau sampean tukar uang ke bank atau ke money changer, sorofah. Sampean misalnya atau saya dan sampean misalnya pergi ke tempat penukaran uang asing, beli real karena mau ziarah Rasulullah SAW. Semoga bisa segera bisa. Amin. Mau ziarah, beli real. Saya bawa uang 10 juta. Nggak sanggup ya, beli uang 10 juta. Nah, datang ke bank atau ke money changer biasanya mau beli real berapa, ini 10 juta dapat berapa, dihitung sama dia. Oh, dapat sekian real. Nah, itu di bank itu kadang-kadang bisa saya terima uangnya Bapak 10 juta, saya serahkan 10 juta real. Lah, tellernya bank ini, ya petugasnya bank ini biasanya tidak siap uang dilaci itu ya. Udah saya sudah menyerahkan uang, dia masuk ke dalam ngambil real. Saya sudah menyerahkan di majelis, dia bisa belum bayar real. Nah, ini kena riba ini. Jelas ya? Riba apa biar tidak kena riba? Nah, ketika sampai menyerahkan, jangan niat beli dulu. Kamu apa ini kan ya? Jangan niat beli dulu, bisa saya terima uangnya Bapak, silakan. Nah, ketika saya nyerahkan, saya tidak niat beli dulu. Niat biar dia mau ngambil uangnya di dalam. Sebagai bentuk jaminan agar dia mau ngambil uangnya di dalam. Nah, kemudian kan dia datang kan bawa uangnya kan ya. Bawa uangnya dikasihkan realnya ke saya sejumlahnya. Ketika saat itu ya sudah, real ini saya beli dengan uang ini. Aman juga ya. Terjadi serah terima. Jelas? Gitu. Ini riba. Jadi saya ulang secara sekilas, riba itu akad atas iwat tertentu, barang tertentu yang tidak dia yakin sama menurut ukuran syarat, yaitu kebiasaan penduduk Hijaz di masa Rasulullah SAW. Hijaz adalah Makkah, Madinah, Yamamah dan kampung-kampungnya. Tidak diyakini sama ketika akad. Atau gara-gara ada penundaan kedua iwat atau salah satunya. Penundaan secara lisan ada tempo atau penundaan serah terima namanya riba. Ya, riba dalam B yang 3 ini sudah. Ini namanya riba.
Artinya kalau sesuai takrif ini, riba haram, dosa besar, dilaknat, rawan mati suul khotimah. Ini riba yang dibahas. Nanti ada riba utang nanti, beda lagi nanti. Kita bahas nanti riba utang. Ada riba utang. Ini riba dalam bed. Dosa besar. Salah satu penyebab orang mati suul khotimah ya ini. Dosa besar itu banyak. Tapi yang diancam perang hanya dua. Diancam perang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu riba, kedua menyakiti aulia, baik yang masih hidup atau sedang meninggal. Hati-hati. Menyakiti aulia atau riba itu diancam perang oleh Allah. Karena itu kebanyakan orang yang menyakiti aulia, termasuk orang-orang yang mencaci nasab para habaib itu menyakiti aulia karena mereka aulia. Ya. Leluhurnya para aulia besar, Imam Abdullah Haddad, Sayyidina Abdul Rahman Sabkah, Sayyidina Habib Muqaddam dan yang lain-lain, Syekh Abu Bakar bin Salim, pembesar aulia. Makanya kebanyakannya kalau tidak tobat suul khotimah. Seperti terjadi beberapa waktu lalu, Ramadan kemarin ya. Hati-hati. Hati-hati. Riba kali ini. Cuma haji tiap tahun, tapi jadinya ujung-ujungnya jadi Pak Ajiri. Haji riba ya. Hati-hati. Bangun masjid pakai uang riba, mending gak usah bangun masjid. Ojo nyumbang wis. Daripada nyumbang pakai uang riba. Dan biasanya hancur di dunia sebelum akhirat hancur. Pelaku riba. Mungkin dia tidak hancur, anak cucunya hancur nanti. Bapaknya kaya raya, anaknya bayar kontrakan tidak kuat. Ojo bayar kontrakan, bayar kos-kosan tidak kuat. Banyak terjadi. Karena itu hati-hati. Jangan main-main dengan riba, dosa besar. Jangan pakai hela-hela. Laisa dinullahi bil hiyali fantabih ya raqidal muqali. Jadi agama Allah itu bukan hela, rekayasa. Kata Imam Haddad. Dan Imam Haddad seperti dinukil di Anatul Talibin dari kitab beliau Nasaih Dinnya, Habib Haddad mengatakan hila riba termasuk riba. Loh hukumnya makruh, ya hukum zahir makruh. Di batinil amr tetap haram, kena dosa riba. Sama hukumannya kayak pelaku riba nanti. Sampai iso hela, malaikat juga bisa hela. Pada isat yang bunuh rokok ya. Niat hamlul mata ya. Kayak usamaan mata itu. Nah, nanti itu di Nasaih Dinnya Imam Haddad di Ad-Da'wat Utama lebih keras lagi. Beliau mengatakan orang yang riba terang-terangan itu seperti orang kafir terang-terangan. Orang yang riba pakai hela seperti orang munafik, adabnya seperti adabnya orang munafik. Lebih berat mana adabnya orang munafik dibanding kafir yang jelas-jelas? Lebih berat yang munafik. Kenapa munafik ini merugikan orang Islam dari dalam? Dohirnya muslim tapi kenyataannya kafir. Lebih bahaya dibanding orang yang jelas-jelas kafir. Kalau ketemu musuh jelas-jelas kafir kita bisa waspada. Munafik tidak tahu kita. Ya. Karena itu hati-hati. Jangan macam-macam hilang-hilang riba. Hindari. Yang sekarang banyak riba itu riba utang. Nanti akan tak terangkan. Jadi ini riba. Akad atas siwa tertentu. Apa tadi nakad? Itu emas perak. Emas perak. Dan sekarang memasukkan uang kertas. Dan makanan. Semua makanan manusia ya. Makanan atau minuman, termasuk air tawar yang layak konsumsi itu termasuk ribawi, barang ribawi. Nah, dua barang yang sebenarnya kalau saya ngomong barang ribawi, ulama di kitab-kitab ngomong barang ribawi yang dimaklum atau naked ini. Air yang layak konsumsi itu ribawi. Kalau air tidak layak konsumsi bukan ribawi, tidak layak minum. Kayak air sebagian daerah Surabaya, utaranya Pel itu ada. Daerah sini yang dari sana. Itu airnya nggak layak konsumsi, warnanya hitam. Ya. Warnanya hitam, kemudian rasanya tidak karu-karuan. Itu bukan ribawi. Air asin juga bukan ribawi. Kenapa ada orang minum itu? Lek garam ribawi. Kenapa? Untuk makanan juga kan, penyedap. Jadi yang dimaksud makanan ini tidak harus makanan pokok, makanan pelengkap, cemilan, bumbu-bumbu, penyedap, itu semua kategori makruh. Paham ya? Kita sekarang tahu riba itu khusus pada dua hal ini. Dan untuk riba, ilatnya nakad. Ilatnya nakad riba, maklumat riba. Ilatnya apa? Kenapa kok riba? Kalau maklumat ilatnya tumbuh, ya karena makanan. Berarti
berarti semua makanan yang dinas oleh Rasulullah SAW atau tidak dinas oleh Rasulullah SAW itu riba. Yang dinas tadi disebutkan gandum, jawawut, kurma, garam, itu riba. Nah, beras yang disebutkan masuk karena dia makanan. Jadi semua yang punya ilat makanan dikiaskan ke makanan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk nugget, emas perak, ilatnya apa? Ilatnya di kitab-kitab itu Jauhariyatul Asmani Ghaliban. Ilat kenapa nugget itu riba? Jauhariyatul Asman Ghaliban. Apa maksud Jauhariyatul Asman Ghaliban? Ini beda-beda ulama. Ada kayak Syekh Sarwani di Hasyiah Tuhfah. Begitu juga Syekh Yasin Padang di Ta'liqat ala Kitab Rumah Usul Fiqih. Mengartikan Jauhariyatul Asman ini ai kaunun nakden makhluqaini lissamaniyati min aslil khilqah. Artinya emas dan perak mulai lahir krocok, owe-owe, terus memang diciptakan untuk jadi saman. Saman itu standar harga untuk mengukur harga barang apapun. Kayak kita dulu itu kalau nanya harganya rumah ini berapa, dijawab 100 dinar, 1000 dirham. Itu kalau sekarang pakai uangan ya, berapa harga rumah? 100 juta rupiah, 1 miliar rupiah. Berapa harga mobil? 200 juta rupiah. Nah, ini namanya saman ini. Alat untuk mengukur harga dan alat pembayarannya, alat pembayaran umum. Nah, itu namanya saman. Lah, emas perak itu mulai lahir krocok, owe-owe memang diciptakan untuk itu. Itu maksudnya Jauhariyatul Asman. Dan tidak ada lagi selain emas dan perak. Kalau ilatnya dipahami seperti itu, maka uang kertas bukan riba. Kalau ilat riba dipahami sebagai Jauhariyatul Asman itu maksudnya kaunun nakden makhluqaini lisamaniyati ghalib lisamaniyati min asli khilqah. Disarwani ada disarwani sama di takleknya Syekh Yasin Padang atas kitab Lumah Usul Fiqih. Jadi kaunuhuma makhluqaini lisamaniyati min asli khilqah, diciptakan sebagai saman, standar harga barang, alat penukaran alat pembayaran sejak diciptakan. Uang kertas ketika pertama kali diciptakan apa untuk uang? Untuk standar harga, enggak kan? Untuk nuliskan ya. Nah, maka enggak masuk kalau kita pahami ilatnya seperti ini. Tapi sebagian lagi tidak setuju dengan mana seperti itu. Maksudnya, jadi Jauhariyatul Asman Ghaliban ini ya alat pembayaran yang ghalib. Jadi makanya kan ada kalimat ghaliban. Ada kalimat ghaliban. Jadi alat pembayaran yang ghalib. Kalau Syekhul Islam di Fathul Wahhab bahasanya diganti kau qiyamal asya ghaliban. Dia ini jadi nilai barang yang ghalib. Jadi alat untuk menilai barang, untuk mengukur nilai barang yang lumrah dipakai. Nah, ada menjadi kaunuhuma kalau di Fathul Wahhab qiyamal asya'i ghaliban. Jadi dia itu alat pembayaran atau alat untuk mengukur harga barang yang ghalib. Kemudian di Hasyiah Jamal dikomentari qauluhu ghaliban kharaja bihi al-fulusu fala yajri fihi riba wa in raja rawajan nukut. Di Jamal begitu. Kan emas perak itu riba kenapa? Dia ini alat pembayaran yang ghalib. Alat untuk mengukur harga barang yang ghalib, yang lumrah dipakai. Ghalib. Kharaja dari qaulu ghaliban, bukan dari Qiyamul Asya. Perhatikan yang dakik memahami kita. Ya. Qaulu ghaliban di Jamal begitu, nanti dicek. Nah, saya kalau ngomong kayak gini catat sekilas, nanti dicek ke kitabnya. Begitu santri berkembang dalam hidupnya. Jangan nunggu keterangannya enggak dicatat. Enggak baru dari hafalkan ya. Nah, harus jadi diikuti nanti guru itu ngomong apa, nunjukkan kitab apa, nanti langsung dicek. Perpustakaan kan lengkap kitabnya. Kenalan dengan kitab. Nah, di Hasyiah Jamal dikomentari ibarat-ibarat ini qaulu ghaliban kharaja bil fulus. Ini mengecualikan fulus. Dikecualikan dari apa? Qiyamul Asya apa dari ghaliban? Qaulu ghaliban kan ya? Dari ghaliban. Maka fulus walaupun laku
walaupun laku, seperti emas perak, walaupun laku, dia tidak berlaku riba. Sebagian orang mengkiaskan uang kertas sama dengan fulus. Fulus ini mata uang yang dari tembaga. Dari tembaga, bukan dari emas atau perak. Nah ini. Maka uang kertas sama dengan fulus, tidak riba, tidak tepat kalau kayak gini. Alasannya kenapa tidak tepat? Karena begini, fulus itu memang dulu sempat berlaku, tapi tidak boleh. Fulus itu hanya untuk jual beli barang yang remeh, yang murah, yang sepele. Jadi nggak lumrah dipakai. Tetap waktu itu fulus ketika berlaku yang boleh emas dan perak. Makanya fulus tidak riba. Karena nggak boleh, bukan gara-gara dia bukan qiyamul asya. Gara-gara tidak boleh. Sekarang tak tanya sampai. Yang boleh untuk alat pembayaran negara, emas perak atau uang kertas? Kertas. Nah, kalau ilatnya dia itu alat pembayaran yang boleh, alat untuk mengukur harga barang yang boleh, uang kertas boleh kan sekarang? Ada ilatnya apa enggak? Riba apa enggak berarti? Riba. Paham ya? Karena dia menjadi kimah yang boleh. Jadi gak pas hukum uang kertas, gak riba dengan ibarat jamal. Barang korojanya dengan kololiban. Fulus itu karena memang gak pernah boleh dulu. Jarang dipakai orang. Jadi kita tahu sekarang makanan itu ilat ribanya karena tu'mu. Kemudian naga ilatnya adalah jauharatul asman ghaliban atau kaunuhuma qiyamal asya ghaliban. Untuk berlaku riba, tukar menukar barang ribawi, biar bisa riba itu minimal harus punya ilat sama. Emas ilatnya jauharatul asman, perak jauharatul asman atau qiyamal asya ghaliban. Uang kertas juga itu. Jadi emas ditukar emas, perak ditukar perak, uang kertas ditukar uang kertas, emas ditukar perak atau sebaliknya, emas dibeli pakai uang, perak dibeli pakai uang atau jual beli uang. Ini semuanya ilatnya sama, berlaku riba. Makanan, kalau sesama makanan ditukar berlaku riba walaupun beda jenis. Pokok ilatnya sama, beras ditukar kedelai, kedelai ditukar gandum, kurma ditukar anggur. Ilatnya sama-sama makanan. Maka berlaku riba. Kalau beda ilat, tidak ada riba. Sampean beli makanan, bayarnya pakai uang, tidak riba. Tidak perlu syarat tambahan, cukup syaratnya baik yang sudah kita pelajari. Jadi riba itu hanya berlaku kalau ilatnya sama. Lah kadang ilatnya saja yang sama, jenisnya beda. Kadang jenisnya sama, otomatis ilatnya juga sama. Lah riba ini kalau memenuhi syarat, kalau sesuai tarif ini riba. Biar nggak riba, kalau mutajanisen, dua barang yang sejenis, perak ditukar perak, emas ditukar emas, rupiah ditukar rupiah, real ditukar real, beras tukar beras, walaupun tipenya beda, beras lokal dengan beras basmati, berasnya nasi mandi, ya. Jagung kuning tukar jagung merah, yang penting jenisnya sama. Rupiah ditukar rupiah, satunya pecahan 100.000, satunya pecahan 10.000. Sejenis ini. Kalau sejenis, maka untuk sah ditambahi 3 syarat. Tamasul, hulul, takobud. Jadi harus sama. 100.000 rupiah ya harus 100.000 rupiah. Tidak boleh 120 kayak uang baru menjelang hari raya. Riba lah begitu. Atau tukang parkir, uang recehan 10.000 ditukar warung yang bungkus susu, ya dapatnya 11.000. Jual 10.000 dapat 11.000 riba. Harus sama beras, walaupun beras lokal ditukar dengan beras India itu beras basmati untuk nasi mandi itu yang gede-gede,
Ya kalau 1 liter harus sama 1 liter. Lo rugi, sopong kon ijol. Ya, ojo ijol. Nek kate ijol harus sama. Beras apa yang kelas lumayan 1 kilonya misalnya 16.000 ditukar beras melawat, beras nasi goreng yang nggak layak dikonsumsi Bani Adam. Ya, 1 kilonya misalnya 13.000. Ini kalau tukar beras yang bagus 1 liter, yang jelek juga harus sama 1 liter. Lu rugi, ojo ijol. Apa ngomong ijol? Beli pakai uang biar aman. Lihat tukar beras nggak boleh kayak gitu. Jelas ya? Jadi harus tamasul. Kemudian hulul itu nggak boleh ada tipu. Harus kontan. Takobut harus serah terima di majelis. Nggak boleh pisah sebelum serah terima. Ini kalau mutaja. Tapi kalau ghairu mutajanisen, kalau beda jenis tapi satu ilatnya, perak ditukar emas, rupiah ditukar real, beras ditukar jagung, ilatnya sama tapi jenisnya beda, syaratnya cukup 2, nggak usah tamasul. Yang penting hulul dan takobut. Dolar $100, tukar rupiah 1.700.000. 1.700.000 ditukar $100. Beda kan nilainya kan ya? Nominalnya beda. Nah, tapi jenisnya beda memang, real dengan dolar dengan rupiah beda. Enggak apa-apa, enggak tamasul. Yang penting hulul, harus kontan. Enggak boleh tipu dan harus serah terima di majelis takobut. Beras ditukar jagung, enggak apa-apa, jagung 5 liter. 5 kilo bahkan, berasnya 1 kilo, nggak apa-apa, karena beda jenis. Emas 1 gram ditukar perak 100 gram, boleh, karena beda jenis. Kalau beda ilat, nggak perlu syarat ini, sudah cukup syaratnya B. Contoh, makanan dibeli pakai uang, sakarmu, ya, nggak usah tamasul, hulul, takobut, nggak usah. Utang bayar seabad lagi boleh. Nggak serah terima di tempat juga boleh. Nah, itu. Nggak perlu syarat tambahan, cukup syaratnya B. Jelas ya? Ini kesimpulan bab riba. Ini masih baru tarik, dilebarkan lagi ya seiso ini ya. Nah, kesimpulannya riba ini. Jadi riba itu akad atas liwat tertentu yang tidak yakin sama versi menurut standar syariat. Ketika akad tidak yakin sama, atau ada penundaan, kedua batal atau salah satunya. Akad hasil tertentu yaitu makanan dan minuman, maklumat dan nabde. Kemudian ghairu mutajanisen isinya 2, ima yakin beda atau tidak jelas. Ukuran syara maksudnya kebiasaan masyarakat kita di masa Rasulullah SAW. Sama atau tidak itu yang menjadi penentu ketika akad. Nah, jadi riba ada riba fadl, riba nasab, riba liyat. Riba fadl hanya berlaku di mutajanisen. Gara-gara tidak sama ya. Kalau riba nasab, riba liyat bisa di mutajanisen, bisa di ghairu mutajanisen.